Assalamualaikum Sobat Esselogi yang saya cintai. Selamat datang di kisah cerpen singkat ini di channel ini. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, seorang polisi lalu lintas bernama Bayu dikenal sebagai petugas yang tegas, tetapi sering mencari celah untuk mendapatkan uang rokok dari para pengendara. Berusia 35 tahun, wajahnya tegas dengan rahang kuat, tetapi sorot matanya penuh kelicikan. Ia sudah bekerja sebagai polisi lalu lintas selama lebih dari 1 dekade dan tahu bagaimana cara bermain cantik agar dompetnya tetap tebal tanpa terlalu banyak menarik perhatian atasannya. Hari itu kota sedang ramai karena acara budaya tahunan yang menarik wisatawan dari berbagai daerah. Jalanan penuh dengan kendaraan dari luar kota. Banyak mobil mewah yang melintas, memberikan Bayu kesempatan emas untuk mendapatkan pendapatan tambahan dari para pengendara yang kurang paham aturan lalu lintas di daerah tersebut. Di persimpangan yang sibuk, Bayu berdiri dengan tangan di pinggang. Matanya tajam mengamati setiap kendaraan yang melintas. Ia tidak peduli apakah seseorang benar-benar melanggar aturan atau tidak. Yang penting adalah menemukan alasan untuk memberhentikan mereka dan memanfaatkan situasi. Sebuah SUV hitam melaju dengan kecepatan sedang. Mobil itu tampak mahal dengan kaca film yang cukup gelap. Bayu segera mengangkat tangannya, menyuruh pengemudi untuk menepi. Mobil itu berhenti perlahan di pinggir jalan. Jendela sebelah sopir terbuka, memperlihatkan seorang pria berusia sekitar 50-an dengan rambut beruban. Penampilannya sederhana, hanya mengenakan jaket casual dan celana jeans. Namun ada sesuatu dalam cara pria itu menatap Bayu yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Sorot mata pria itu tenang, tetapi penuh otoritas. "Selamat siang, Pak. Bisa tunjukkan surat-surat kendaraan?" Bayu bertanya dengan nada tegas, mencoba mempertahankan wibawanya. Pria itu tersenyum tipis. "Tentu, Pak Polisi. Ini SIM dan STNK saya." Bayu menerima dokumen tersebut dan menelitinya. Semua terlihat legal dan lengkap, namun ia tidak mau kehilangan kesempatan. Ia menatap kaca mobil yang agak gelap lalu menggeleng pelan. "Maaf, Pak, kaca film mobil ini terlalu gelap. Ini bisa mengganggu visibilitas dan melanggar aturan. Saya terpaksa menilang Anda." Pria itu tetap tenang. "Setahu saya, kaca film ini masih dalam batas aturan, Pak." Bayu tersenyum miring. "Bisa saja, Pak. Tapi kalau mau kita selesaikan di tempat, saya bisa bantu." Pria itu diam sejenak. Kemudian ia mengeluarkan dompetnya, membuka isinya, dan mengeluarkan sebuah kartu identitas. Saat itulah dunia Bayu seakan berhenti berputar. Di depan matanya jelas terlihat tulisan, Kapolda Gatot Subroto. Jantung Bayu berdegup kencang. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini mendadak pucat. Tangannya yang sudah terlatih menerima uang damai kini bergetar hebat. Gatot menatap Bayu dengan pandangan tajam. "Masih mau lanjut, Pak, Polisi?" tanyanya dengan nada dingin. Bayu membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia merasa seperti seorang pencuri yang tertangkap basah. Saya tidak tahu, Pak," kata Bayu terbata-bata. "Saya hanya menjalankan tugas." Gatot menyandarkan tubuhnya ke jok mobil, lalu tersenyum tipis. "Tugas? Apa tugasmu memang mencari keuntungan dari pengendara yang tidak bersalah?" Bayu semakin panik. Ia tahu, jika Kapolda ini mau, karirnya bisa berakhir seketika. Mungkin bukan hanya dipecat, bisa jadi ia ditangkap, dipermalukan, bahkan masuk penjara. Gatot mengeluarkan ponselnya. Bayu merasa jantungnya hampir copot. Ia yakin Gatot akan menelepon seseorang untuk segera menangkapnya. Namun alih-alih langsung bertindak, Gatot berkata, "Saya beri waktu 24 jam. Pikirkan baik-baik, apakah kamu mau berubah atau tetap dengan kebiasaan kotormu? Besok saya ingin mendengar jawabanmu." Bayu tidak bisa berkata apa-apa, ia hanya bisa mengangguk. Malam itu, Bayu tidak bisa tidur. Wajah-wajah orang yang pernah ia peras uangnya mulai bermunculan di benaknya.
para sopir angkot, pemotor yang hanya lupa menyalakan lampu sein, turis asing yang tidak mengerti aturan jalan di Indonesia. Semuanya pernah menjadi korban uang rokok Bayu. Ia membayangkan kemungkinan terburuk. Jika Gatot benar-benar ingin menjatuhkannya, maka besok bisa jadi adalah hari terakhirnya sebagai polisi. Namun ada satu kesempatan yang diberikan kepadanya, kesempatan untuk berubah. Keesokan harinya, Bayu menemui Gatot di sebuah warung kopi kecil di pusat kota. Dengan suara gemetar, Bayu berkata, "Pak, saya ingin berubah. Tolong beri saya kesempatan." Gatot menatapnya lama. Kesempatan hanya untuk mereka yang benar-benar ingin memperbaiki diri. Jika saya mendengar kamu kembali melakukan hal yang sama, jangan harap ada belas kasihan. Bayu mengangguk mantap. Beberapa hari kemudian, seorang pemotor melanggar lampu merah dan berhenti di hadapan Bayu. Pemotor itu mengeluarkan uang 100.000 dari dompetnya. Dulu Bayu akan langsung menerimanya tanpa ragu. Namun kali ini tangannya gemetar. Bayu menatap uang itu lama. Di dalam pikirannya, ia teringat wajah Gatot. Akhirnya, dengan suara mantap, Bayu berkata, "Maaf Pak, saya harus tilang Anda sesuai prosedur." Bayu kini benar-benar berubah. Ia bekerja dengan jujur dan mulai dihormati oleh masyarakat. Beberapa bulan kemudian, Bayu menghadiri sebuah acara resmi di mana Gatot juga hadir. Ketika melihat Bayu, Gatot tersenyum. "Jadi bagaimana? Masih suka cari uang rokok di jalan?" tanya Gatot. Bayu tersenyum malu. "Tidak ada Pak, saya sudah belajar dari kesalahan saya." Gatot menepuk pundaknya. "Bagus, tidak semua orang mendapatkan kesempatan kedua, jangan sia-siakan." Bayu mengangguk. Ia tahu, hidupnya kini berada di jalur yang benar, dan semuanya bermula dari satu kartu identitas yang hampir menghancurkan hidupnya. Tamat. Terima kasih sudah menonton cerita pendek di channel ini. Semoga kalian terhibur. Ubur-ubur ikan lele, subscribe.